Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Safarudin, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari UPT SMP Negeri 3 Pindrang, akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan saya, menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan yang keempat, berbudi pekerti. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara dengan sebutan trikon, continue, konvergen, konsentris. Dan yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang kedelapan, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Dan yang kedua, hanya transfer materi saja. Yang ketiga, ketuntasan dalam materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Dan yang keempat, pembelajaran lebih banyak dilakukan membaca dan menulis. Dan yang kelima, ketuntasan dalam materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian, setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Pada saat proses pembelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang kelima, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun peserta didik. Selanjutnya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengenali karakteristik peserta didik dan kebutuhannya dalam proses pembelajaran dan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Ketiga, melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif. Yang keempat,
proses pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun. Dan yang kelima, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapan kedepannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia para guru hebat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.